Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain daripada rasa syukur kita atau ungkapan yang mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita kalkulasikan berapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tentu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita yang masih teguh di dalam meniti jalannya, di dalam menapaki jalan-jalan sunnah, jalan-jalan Islam yang telah Allah tetapkan sampai dengan hari ketika datang keyakinan kepada kita, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang tidak ada yang bermanfaat pada saat itu kecuali seseorang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat. Seseorang yang datang kepada Allah dengan tauhidnya, seseorang yang datang kepada Allah dengan keikhlasannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, sama-sama mari kita memulai kembali kajian kita tentang hal-hal yang penting yang perlu kita pelajari tentang agama kita supaya kita paham bagaimana kita bertadayun, beragama yang benar. Jangan sampai kita terombang-ambing dengan fitnah-fitnah yang ada di masa ini, di dunia ini. Entah itu fitnah peperangan, fitnah yang lainnya yang mungkin saja bisa menggoyahkan keimanan kita atau bisa mengarahkan kita kepada tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita sudah sampai pada akhir-akhir daripada makna Ar-Rabb, ya. Kemudian sudah disebutkan juga dalil-dalil tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rabb yang wajib atau yang layak, al-mustahiq lil ibadah, yang mustahik, yang wajib, yang layak, yang pantas untuk menerima amalan ibadah hambanya. Disebutkan bahwasanya penulis menyebutkan sini dalilnya adalah yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 54. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang berikutnya. Kalau ayat yang Al-A'raf 54 sudah kita baca, sudah kita bahas. Kemudian dalil yang berikutnya bahwasanya beliau membawakan dalil dengan surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Di sini disebutkan Rabbu huwal ma'bud, dan Ar-Rabb huwal ma'bud, dia adalah al-ma'bud yang diibadahi. Jadi tujuan segala bentuk peribadatan adalah kepada Ar-Rabb.
Dan pada kesempatan yang lalu disebutkan bahwasanya Ar-Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di situ, "Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughsil laila an-nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin." Ini sudah dibahas, sudah kita bahas sebelumnya bahwasanya Ar-Rabb itu adalah Allah. Inna rabbakumullah, bahwasanya sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Jadi kita punya Rabb, punya Tuhan, yang katakanlah Tuhan ya, karena biasa diterjemahkan Tuhan, adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Nama dari Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama Allah ada banyak, bukan hanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Kemudian dalam ayat berikutnya sebagai dalil dibawakan oleh Syekh Al-Utsaimin, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, yang telah menjadikan bagi kalian al-arda firasyan, bumi sebagai hamparan, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bangunan yang tinggi, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan telah menurunkan minas sama, dari langit, dari atas kita, ma'an, air, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka dengan air itu Allah mengeluarkan minas samarat, sebagian dari buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian menjadikan atau mengambil bagi Allah andadan, tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini, khitabnya atau panggilannya itu adalah kepada manusia, bukan orang-orang tertentu. An-nida'u muwajjahun li jam'in nas. Panggilan ini ditujukan kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Disebutkan bahwasanya an-nida'u muwajjahun li jami'in nas. Panggilan ini ditujukan kepada seluruh manusia, min bani Adam, dari anak cucu Adam. Amarahumullahu azza wa jalla an ya'buduhu wahda. Allah memerintahkan kepada mereka untuk menyembah kepadanya wahda, hanya kepada Allah saja, la syarikalah, dan tidak kepada yang lainnya. Fala yaj'alu lahu andadan, maka janganlah kalian menjadikan baginya andad, tandingan-tandingan selain Allah. Wa yubayyina annahu innama istahaqqa al-ibada likaunihi huwal khaliq wahda la syarikalah. Maka dijelaskan di sini, Allah menjelaskan, Allah menerangkan annahu, bahwasanya hanya saja yang berhak untuk diibadahi adalah yang memiliki sifat al-khaliq, memiliki sifat kemaha penciptaan, ya. Al-khaliq wahdah, pencipta yang hanya satu, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Di sini dikatakan qauluhu allazi khalaqakum, hadza sifatun kashifatun tu'allilu ma sabaqa, adalah kata-kata allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ini adalah sifat yang mengungkapkan dan menjelaskan apa yang sebelumnya. Jadi sebab kita menyembah Allah, mengabdi kepada Allah adalah karena yang pertama adalah karena kita
tahu bahwasanya allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kita. Jadi menciptakan itu sudah menjadi dasar untuk kita beribadah kepada Allah. Kemudian ditambah hal-hal lain yang setelahnya. Bahwasanya Allah menciptakan kita itu alasan kita untuk beribadah kepada Allah, karena yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Walihadza naqul, dan untuk ini dikatakan oleh Syekh ini, Syekh Al-Utsaimin, zamu kullaman aqarra bi rububiyyatil an ya'budahu wahdahu wa illa kana mutanaqidan, ya. Maka karena sebab itu yalzamu, maka wajib atau hendak yalzamu, melazimkan kullama aqarra, mewajibkan setiap yang menyatakan atau setiap yang meyakini birububiyatillah, dengan kerububiyahan Allah, dengan kepenciptaan Allah, kepemilikan Allah, dan dengan kepengaturan Allah, an ya'budahu wahdahu, untuk beribadah kepada Allah saja. Wa illa, apabila tidak, kana mutanaqidan, maka itu suatu hal yang kontradiktif. Jadi seseorang ketika dia meyakini Allah sebagai Rabb, ya, sebagai pencipta. Rabb itu apa, Pak? Pencipta, kemudian yang memiliki, kemudian yang mengatur. Ketika seseorang meyakini itu, maka melazimkan dia untuk beribadah hanya kepada Allah. Kalau tidak, kana muta'aqidan, maka berkontradiktif antara pernyataannya dengan perbuatannya. Kalau dia tidak beribadah hanya kepada Allah, ya, ada yang lain yang dia ibadahi, atau ada seseorang atau ada hal lain yang dia minta selain dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangi kuburan, kemudian dia meminta kepada penghuni kubur atau melalui perantara penghuni kubur. Ini merupakan kesyirikan, merupakan kesyirikan yang tidak boleh kita amalkan, ya. Ini dalil yang berikutnya dari ta'abbud kita kepada Allah, ya. Kemudian ini bisa dibaca di dalam tafsirnya, mungkin bagian yang lain dari satu-satu yang mengajarkan tafsir, ya. Insyaallah ini ada banyak poin-poinnya. Intinya adalah bahwasanya ayat ini atau surat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq, sebagai pencipta, kemudian pemilik alam semesta, kemudian pengatur segala urusan. Kemudian ini adalah alasan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang paling mendasar yang menjadikan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita melakukan hal yang selain itu, sebaliknya itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini disebutkan bahwasanya kita mengetahui, wa antum ta'lam, kita mengetahui hal itu semuanya. Kita mengetahui hal itu semuanya, bahwasanya Allah tadi yang disebutkan, maka hendaklah kita beribadah hanya kepada Allah, jangan mensyirikatkan Allah dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, qala Ibnu Katsir, telah berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, lihadhil asya'i huwa al-mustahiq. Kemudian ditutup dengan perkataan Ibnu Katsir bahwasanya al-khaliqu lihadhil asya', sang pencipta segala sesuatu ini, huwa al-mustahiqu lil ibadah, dialah yang berhak. Al-mustahiq, kalau mustahik zakat, ya kita tahu mustahik zakat orang yang berhak menerima zakat, orang yang layak. Di sini huwa al-mustahiq lil ibadah, dia adalah Allah yang berhak atau yang layak, yang pantas untuk segala macam bentuk ibadah ditujukan kepadanya. Ini ditutup dengan perkataan Ibnu Katsir. Jadi yang mengatakan ini adalah Ibnu Katsir, ya, bukan ini adalah seorang ahlul ilmi, ya. Di sini disebutkan oleh Syekh, huwa Imaduddin Abul Fida, dia adalah Imaduddin, namanya adalah Imaduddin Abul Fida. Ibnu Katsir namanya adalah huwa Imaduddin Abul Fida Ismailu bin Umar
Al-Qurashi Ad-Dimashqi Al-Hafiz Al-Mashhur Sahibul Tafsir wa Tarikh min talamidhi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi yang mengatakan ini adalah Ibnu Katsir, yang nama aslinya adalah huwa Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi. Dia adalah dari Damaskus ya, Damaskus. Al-Hafiz Al-Mashhur, dia seorang hafiz yang masyhur, yang terkenal. Sahibut Tafsir, yang memiliki atau yang menulis tafsir, dan Tarikh wa Tarikh min talamidhi Syekhul Islam, dari muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi ditutup dengan perkataan Ibnu Katsir, segala hal berkaitan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak beribadah, yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali, sejelas-jelasnya. Maka dalam kenyataannya kalau ada orang yang beribadah kepada selain Allah atau menduakan atau mensyarikatkan Allah, itu fenomena yang ada yang harus kita ubah. Harus kita ubah karena dasarnya adalah sangat kuat sekali. Jemaah yang dimuliakan Allah, di sini selanjutnya adalah disebutkan oleh Syekh tentang jenis-jenis ibadah. Tentang jenis-jenis ibadah. Lamma bayyana al-muallif, ketika penulis menyebutkan, menerangkan tentang hal ibadah ini, beliau menyebutkan bahwasanya ada beberapa macam ibadah, anwa'ul ibadah, mislu al-Islam, seperti al-Islam, wal iman, wal ihsan, dan seterusnya nanti disebutkan di situ. Bahwasanya al-Islam, wal iman, wal ihsan ini termasuk ibadah, termasuk bentuk atau macam-macam ibadah. Nanti disebutkan di situ ada al-hub, cinta, kemudian istighasa atau at-ta'awud, minta pertolongan, ta'awuz dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk ibadah kepada Allah. Wa hadhihi thalathatul Islam wal iman wal ihsan hiya din kama jaa dzalika fima rawahu Muslim min hadis Umar ibn Khattab. Jadi ada di sini yang dikatakan jenis ibadah adalah al-Islam, al-iman, wal ihsan. Ini adalah termasuk dari ad-din, termasuk agama. Kama jaa dzalika, sebagaimana datang yang seperti itu, pernyataan itu atau keterangan itu dari riwayat Muslim min hadis Umar ibn Khattab, dari hadis Umar ibn Khattab. Nah, ini adalah dasar dari amalan ibadah yang pertama. Dari Umar bin Khattab, hadis dari Umar ibn Khattab. Ya, Umar ibn Khattab ini adalah orang yang dari sisi lain ya Pak, orang yang paling dibenci oleh kelompok Syiah, Rafidhah. Maka ketika mereka tidak mengakui Ali atau tidak mengakui Umar ibn Khattab, maka hadis ini tidak dipakai. Padahal ini adalah dasar daripada ibadah kita kepada Allah, landasan dari ibadah kita kepada Allah. Apa di sini disebutkan? Qala ya, dikatakan di sini bahwasanya hadis ini adalah hadis yang merupakan dasar. Apa bunyi hadisnya? Wa bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bainama nahnu, ada redaksi lain disebutkan julusun. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun, maka datang kepada kami seseorang, syadidu bayadis thiyab, yang sangat putih bajunya, pakaiannya, syadidu sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi asar safar, yang tidak terlihat, tidak nampak padanya bekas-bekas safar.
dan seterusnya Pak ya, kalau dibacakan nanti panjang. Dan seterusnya disebutkan di situ tentang Islam. Apa itu Islam? Al-Islamu an ta'budallah wal bait in istata. Islam. Kemudian ditanyakan kepada Nabi tentang iman, dijawab antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini adalah rukun iman. Kemudian disebutkan lagi, ditanyakan lagi kepada Nabi tentang al-ihsan. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Lalu disebutkan lagi tentang tentang tanda-tanda kiamat, ya, tanda-tanda kiamat dan seterusnya. Ini bisa dibaca pada diantaranya di hadis Arba'in Nawawi ya. Jadi disebutkan oleh Rasulullah tentang hadis ini dengan kalimat terakhirnya, ditanyakan kepada Umar ibn Khattab, "Suman talaqa falabis maliyan thumma qala ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Maka itu adalah, ketahuilah bahwasanya itu adalah Jibril yu'allimakum dinakum. Ini poinnya. Ya, poinnya adalah bahwasanya yang disebutkan oleh Nabi tadi tentang Islam, kemudian iman dan ihsan itu adalah agama, din. Itu adalah ad-din, ya. Yu'allimakum dinakum. Itulah Jibril, fa innahu Jibril, ketahuilah bahwasanya itu adalah Jibril yu'allimakum atakum yu'allimakum dinakum, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal asya hiya ad-din. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hadzal asya, segala yang disebutkan tadi itu, hiya ad-din, dia adalah agama. Dia adalah agama. Wa dzalika annaha mutadamminatun lid-dini kullihi. Yang seperti itu disebutkan karena semua yang disebutkan tadi itu adalah berkaitan dengan agama secara keseluruhan. Jadi Islam, iman dan ihsan itu adalah merupakan dasar agama secara keseluruhan, dirangkum di dalam tiga hal ini. Disebutkan tentang iman, Islam dan ihsan, kemudian tentang tanda-tanda kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, jadi tiga hal tadi, al-iman, al-islam, al-iman dan ihsan itu adalah merupakan dasar dari peribadatan kita kepada Allah. Kemudian apa hubungannya antara iman atau Islam dulu, Islam, kemudian iman dan kemudian ihsan? Apakah iman dengan Islam itu sama? Ya, ada beberapa pendapat atau ra'yu dari para ulama. Di antaranya yang mengatakan bahwasanya iman sama Islam itu sama. Ada yang mengatakan iman dengan Islam berbeda. Bagaimana kedudukan iman dan Islam dan ihsan? Bahwasanya iman itu adalah, atau Islam itu adalah yang berkaitan dengan amaliyah, berkaitan dengan perbuatan, yang berkaitan dengan perbuatan. Kemudian kalau iman adalah hal-hal yang berkaitan dengan batin kita. Kemudian al-ihsan itu berkaitan dengan kesempurnaan dalam kita beriman dan berislam. Di sini disebutkan bahwasanya Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah fi bayanihi
Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang penjelasan bahwasanya tentang iman dan Islam. Ada sebagian orang yang mengatakan iman itu sama dengan Islam, seperti dikatakan oleh kaum Khawarij, kemudian Mu'tazilah dan Taifah atau sebagian dari Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya iman dengan Islam itu sama. Sedangkan di dalam perkataan Ibnu Taimiyah yang lain, al-Islamu huwa al-iman wa qad wa hubbu qablu bima zakarahu anna a'mala al-birra kulluha hiya al-islam wal islamu huwa al-iman fa a'malul birru kulluha iman wa hadza burhanun daruriyun la mahida anhu. Bahwasanya dikatakan Islam, yang katakan Islam itu adalah iman juga. Bahwasanya iman itu adalah lebih khusus dari Islam. Jadi iman lebih khusus dari Islam. Jadi seseorang yang berislam belum tentu dia beriman. Adapun orang yang beriman dia pasti Islam. Kemudian kalau ihsan itu bagian dari iman. Bagian dari iman. Jadi kalau digambarkan dengan diagram Venn ya, misalnya gitu, ini lingkaran, ini Islam ya. Kemudian lingkaran di dalamnya adalah iman. Kemudian di dalam lingkaran iman ada ihsan. Kalau Islam itu amaliyah yang nyata, yang jelas, nampak, yang zahir. Amaliyah yang zahir, aturan-aturan dan sebagainya itu Islam. Kemudian al-iman itu di dalam Islam lebih khusus daripada Islam. Jadi belum tentu orang yang Islam itu beriman. Belum tentu orang yang nampak Islam itu beriman, karena iman adalah sifatnya batin, yang hal-hal yang tidak nampak. Kemudian kalau di dalam iman ada ihsan, yaitu kedekatan dia kepada Allah, kesempurnaan di dalam beribadah, karena sebab dia itu merasa dia melihat Allah dan Allah melihat kepada dia, sehingga dia ikhlas dan dia berusaha untuk lebih baik dalam beribadah. Makanya ada ayat yang menyebutkan, ada Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, may yaqulu amanna, ada yang berkata, yang mengatakan amanna, kami telah beriman, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukan orang yang beriman. Allah katakan wa ma hum bimu'minin, yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum, dan seterusnya. Ya, maksudnya iman itu mencakup Islam. Ketika seseorang itu beriman, apabila sabit tetap di dalam hatinya atau kokoh eksis iman di dalam hatinya, maka dia telah Islam. Tetapi kalau orang yang menyatakan Islam belum tentu dia beriman. Ya, makanya dalam kenyataannya ada orang yang menyatakan iman tapi sebenarnya dia tidak beriman. Ya, apalagi ada yang sampai menyatakan negara Islam, ya misalnya gitu, Republik Islam, padahal dia bukan Islam, bukan orang beriman ya, bukan orang, tapi labelnya Islam gitu, labelnya Islam, padahal dia bukan orang beriman. Ya, hendak menipu Allah. Makanya kita jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Perlu dasar supaya kita bisa menilai ya, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang salah, mana yang benar ya. Jadi kita tahu dan bisa bertindak, bisa mengambil sikap tentang segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya mungkin ada hal-hal yang tidak jelas atau penyampaian saya yang kurang jelas, silahkan ditanyakan Pak ya. Mungkin lebih hidup kalau ada interaktif ya.
Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas ya. Mungkin dulu juga saya pernah nyampaikan ya tentang hal-hal tentang wala wal wara ya. Tentang apa al-wala wal wara itu sangat apa istilahnya? Sensitif gitu ya. Ketika saya menyampaikan tentang kebencian, tentang ibadah apa namanya? Benci itu juga termasuk ibadah, Pak. Benci, cinta itu ibadah juga, ibadah bentuknya hati, ibadah hati, bentuknya batin gitu. Ya, ketika seorang membenci, nanti ada sesuatu yang diamalkan misalnya gitu ya. Nah dalam Islam itu tidak selalu atau tidak langsung seseorang itu mengamalkan apa yang dia tahu. Ada ini ibadah hati, ibadah lisan, ada ibadah jawarih ya. Jadi ketika ada kata-kata membenci itu bukan berarti nanti ada wujud tindakan gitu. Ya, karena benci ini sama orang kafir misalnya gitu, karena akidahnya atau keyakinannya, terus kita ada tindakan, tidak seperti itu. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Ada amalan hati, ada qaulul qalb ya, kata hati, ada tindakan hati, kemudian masuk ke jawari, ada tindakan fisik dan sebagainya. Jadi ketika kita menyatakan membenci kekufuran, ya bukan berarti kita membenci orangnya atau mengambil tindakan persekusi dan sebagainya, tidak ya, tidak seperti itu ya. Makanya mungkin khawatir kalau kita menyampaikan al-wala wal bara itu nanti ada timbul persepsi seperti itu. Oh ini mengajarkan kebencian ya, bukan seperti itu. Contoh kalau contoh saja yang biasa kita alami ya, ketika ada orang di luar Islam melaksanakan ibadah dengan misalnya menggotong-gotong berhalanya di jalan ya. Orang ketika cap gomeh ya Pak ya, cap gomeh itu di situ muncul nanti mana yang paham, mana yang tidak paham. Kalau orang-orang yang mengikuti misalnya bodong-bodong mereka menyaksikan itu, nah ini kelihatan nggak pahamnya, orang Islamnya nggak paham. Kok itu ibadah orang lain kemudian diramaikan oleh dia? Kok nggak ada rasa kebencian? Maksudnya benci dengan kekufuran gitu loh. Ya kan Allah juga perintahkan benci kepada kekufuran ya. Ada ayatnya, coba bantu saya bantu mengingat. Ada ayat yang mengatakan gimana? Allah tuh memasukkan ke dalam hati seorang mukmin itu kecintaan kepada keimanan. Kemudian juga wa karaha ilaihimul kufra. Kemudian juga memasukkan ke dalam hati orang beriman itu kebencian atau ketidaksukaan terhadap kekafiran. Wa karaha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan, ya kan? Dan menanamkan kepada orang beriman itu kebencian kepada kekafiran, kepada kefasikan, kepada maksiat. Nah itu ada kebencian, itu harus ada di dalam hati kita. Tapi itu amalan hati, belum sampai kepada amalan jawari. Kalau sudah pindah dari amalan hati kepada amalan jawari atau amalan fisik itu perlu kondisi-kondisi tertentu atau perlu dalil-dalil yang lainnya. Jadi kita membenci kepada kekufuran. Jadi ada furqan, ada batas. Oh ini amalan orang non muslim, kalau usah diikutin, jangan diikutin gitu. Soalnya itu suatu hal yang miris sekali ya. Ketika ada cap gomeh itu padahal itu ibadah mereka, itu berhala digotong-gotong ya. Kemudian orang muslim melihatnya gitu, mendukungnya. Masya Allah, ini kan suatu hal yang tragis gitu. Orang muslim tapi dia menyemarakkan ibadah orang kafir, dan itu kesyirikan ya. Peribadatan orang kafir yang musyrik, kesyirikan ya. Mungkin gimana menurut Bapak, pendapat perasaan Bapak gimana gitu Pak? Coba kalau melihat seperti itu, apakah pendapat saya salah atau bagaimana tuh? Silakan silakan disanggah gitu ya. Oh, itu berarti intoleran misalnya gitu. Misalnya seperti itu. Ini karena berkaitan Pak ya, kalau hal-hal dasar seperti ini kita tidak paham, maka nanti bentuk amaliyahnya juga ngawur gitu. Ya Pak, silakan Pak ya. Ini bukan tentang supaya ditanya, bukan. Tapi saya sampaikan ini supaya saya bertanggung jawab apa yang disampaikan gitu ya. Adapun nanti kalau ada hal yang mungkin saya nggak tahu, nanti tanyakan kepada yang lain.
apa namanya? Mungkin lebih diulang lagi Pak, saya kurang dengar ya. Jadi kalau kita menerima dodol Cina pada saat Imleknya mereka, Menerima dodol Cina, dodol Cina. Ada dodol Cina juga ini. Ya. Pada saat kita menerima dodol Cina mereka pada saat Imlek, kita berbagi mereka, harusnya yang kita munculkan dua rasa ya, biasa. Iya. Rasa ya dia sebagai manusia memberi kita terima, juga merasa benci karena kekafiran mereka. Harus begitu harusnya ya. Iya. Kan kalau kita tidak, selama ini dodol Cina diterima, tapi udah tidak ada rasa apa-apa. Iya. Iya, jadi makanya dipisah-pisah. Oh, kalau ini kaitannya dengan kemanusiaan gitu ya, atau bertetangga. Dia memberikan sesuatu ya, dodol Cina nih karena ada kaitannya dengan Imlek gitu ya. Kita terima, ini masuknya kepada kemanusiaan atau apa namanya istilahnya, muamalah gitu. Sebagaimana Rasulullah juga pernah memberikan makanan kepada tetangganya yang Yahudi, atau orang Yahudi juga pernah meminjamkan kepada beliau baju besi dan sebagainya. Nah, itu muamalahnya gitu. Adapun masalah keyakinannya tetap itu, makanya amalan hati. Kita nggak terima bahwasanya dia berkeyakinan bahwasanya ada Tuhan selain Allah gitu, dan tidak menyembah kepada Allah saja. Itu berbeda lagi gitu. Maksudnya yang dipermasalahkan di mananya Pak? Ya, waktu yang dipermasalahkan kalau kita kan biasanya dodol Cinanya kita terima tapi kita ridho dengan ibadahnya gitu ya. Tapi kita tidak pernah merasakan kebencian. Nah itu dia Pak, ini dia esensinya gitu. Makanya harus ada di dalam hati kita kebencian kepada kekufuran. Harus ada itu. Kalau nggak ada nanti tidak ada iman di dalam hati kita. Karena kan yang paling lemah itu kan di hati, ya kan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Apabila kalian melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadi, maka hendaklah kalian rubah dengan tanganmu. Ada yang menafsirkan tangan maksud kekuasaan. Fa illam yastati fa bi lisani. Apabila enggak mampu pakai lisan, nasihati. Ya, setelah dia mungkin kalau kita punya ancang-ancang gitu ya, kalau nanti kalau tetangga saya ngasih ini saya mau dakwahin lah gitu misalnya gitu. Dengan lisan kalau sanggup Pak ya. Nanti kalau seandainya malah jadi ribut udah enggak bisa lah. Dodol Cina, oh iya enak ya ini Bu ya misalnya gitu. Ini Imlek Pak, ini dia bagaimana lah itu apa namanya cara kita mendakwah lah ya, cara kita berdakwah. Jadi tetap kita harus ada rasa benci terhadap kekufuran itu ya. Kalau nggak ada justru kita nggak beriman nanti. Nah maka ini namanya amalan hati, namanya amalan hati. Amalan hati itu nggak selalu nanti akan muncul amalan fisik, enggak. Ketika kita benci dengan kekufuran, bukan berarti kita nanti nonjok dia dan sebagainya, enggak seperti itu. Karena dalam Islam ada perbedaan amalan hati. Qaulul qalb ada amalul qalb, kemudian tindakan seterusnya ya. Itu perlu dasar semuanya, perlu dasar. Amalan hati nggak bisa begitu aja langsung jadi amalan fisik, enggak. Ya seperti itu. Makanya kita kalau dapat dodol Cina ya alhamdulillah gitu ya. Dia secara muamalah baik dengan kita gitu. Tapi soal ibadah jangan dong. Nggak bisa. Makanya dalam Islam itu tegas, Islam itu jelas. Kan Islam itu apa namanya? Sharih, jelas sekali. Dalam Islam tentang ketuhanan itu jelas. Jangan dicampur aduk gitu. Ya, kalau itu muamalah, dia memberikan sesuatu makanan pada kita ya, karena dia peduli dengan kita dan sebagainya, kita terima. Adapun kebencian kita di dalam hati itu tetap nggak bisa tidak. Jangan karena kita dikasih makanan terus kita ridho dengan mereka gitu, ridho dengan ibadah mereka, jangan. Ya. Jangan, maksudnya jangan kita jangan ikut-ikutan gitu. Lakum itu maknanya lakum dinukum waliyan itu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, udah. Itu toleransi namanya. Tapi kalau kita ikut-ikutan bukan toleransi namanya. Itu namanya akulturasi atau apa ya, terserah lah itu namanya apa, yang jelas batasannya itu ya. Orang Yahudi sama Islam kan, Rasulullah sama itu kan pernah berperang, tapi ada orang Yahudi pernah meminjamkan baju besinya dan sebagainya, muamalahnya. Tapi terhadap kekufurannya Rasul tidak ridho, tidak suka.
Ya, ini juga penjelasan dari hal-hal apa yang saya sampaikan sebelumnya ya, tentang wala dan bara. Mungkin dari situ mungkin ada yang mendengar, oh ini ekstrim nih gitu, atau ini menanamkan kebencian nih. Nah, takutnya begitu saya. Takutnya seperti itu. Nanti menangkapnya, oh ini ustadznya menanamkan kebencian gitu. Bukan seperti itu. Memang harus membedakan antara amalan qalb dengan ajawarih. Ya, maka itu perlunya kita mengenal sifat-sifat orang gitu ya. Ada lagi mungkin Pak? Tetap kita boleh ikut-ikutan dalam soal ibadah. Jangan sampai kita ngeramein. Masya Allah, itu kan berhala mereka itu sedang dipuja-puja, dipuji-puji, digotong-gotong gitu. Ya, saya kan setiap tahun lihat seperti itu ya. Ya Allah, ini orang Islam nih, kok seperti itu gitu? Nggak tahu, nggak paham itu. Ya, ini kan berarti kan parah gitu, parah. Hal-hal yang mendasar mereka nggak paham. Rukun Islam, rukun iman. Sekarang mungkin orang jarang yang hafal ya, anak-anak SD, anak-anak SMA, SMP sampai SMA gitu. Rukun Islam itu apa sih? Nggak tahu mungkin ya. Kalau kita mungkin dulu masih hafal ya rukun Islam, rukun iman, walaupun belum tahu maknanya gitu. Yang sekarang nih, kalau ditanya rukun Islam itu apa, belum tentu tahu. Ya, mungkin ada lagi Pak yang lain. Kayaknya lebih senang begini nih saya nih. Kalau nyampaikan ini nanti kesannya monoton ya. Kesannya monoton, nanti bosan ya. Karena mungkin saya pembawaannya seperti itu mungkin. So, saya baru ingin bertanya. Tadi kan ada yang menyampaikan mengenai Islam dan Islam. Nah, iya. ini kan kita tahu ya itu puncak tinggi dari iman. Nah, selain dari untuk mencapai titik Islam itu kan kita harus saling fatwa ya atau mengenal Allah. Iya. Nah, ada nggak sih faktor-faktor yang nanti itu bisa menguatkan kita untuk ada tetap istiqomah gitu berada di titik Islam susah menjawab. Pernyataan atau pertanyaan? Pertanyaannya ada nggak sih faktor selain kalimat Allah yang itu ibadah-ibadah itu bisa menguatkan kita untuk tetap berada di titik Islam seperti itu? Iya, iya. Iya. Ilmu sih ya Pak ya, Pak. Jadi kita tuh mendasari iman juga dengan ilmu, berislam dengan ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi supaya kita meningkat keislaman kita sampai pada tingkatan ihsan itu dengan yang salah satunya dengan kita thalabul ilmi. Jadi tahu rincian-rincian daripada Islam, daripada iman, daripada ihsan itu. Kemudian istiqomah gitu ya. Istiqomah itu adalah bentuk dari konsisten kita menjalankan atau taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ketaatan itu harus senantiasa dilaksanakan. Makanya takwa itu kan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Senantiasa sama dengan perintah Allah gitu. Dengan perintah mengikuti sama dengan apa yang diperintahkan Allah. Apa yang diperintahkan Allah kita ikuti, samain gitu. Ya Allah perintahkan salat samakan dengan perintah Allah. Imtisal awamirihi, perintah-perintah Allah. Segala sesuatu yang diperintahkan Allah. Wajtinabu nawahi, dan meninggalkan segala apa yang dilarang Allah. Itu ta'rif yang paling simpel, yang paling ringkas. Walaupun ada ta'rif-ta'rif yang lain yang lebih rinci, ya kan? Yaitu engkau beribadah kepada Allah ala nuri minallah. Ini diantaranya perkataan salaf, ala nuri minallah yarju rahmatullah, kan gitu ya, ada ya. Definisi siapa tuh? Ta'rifnya dari siapa? Ada salah seorang tabi'in ya. Yang dikatakan takwa itu adalah engkau itu taat kepada Allah ala nuri minallah, di atas nur cahaya dari Allah, petunjuk dari Allah, yarju rahmatullah, dengan mengharapkan rahmat Allah. Kemudian engkau menjauhi kemaksiatan ala nuri minallah, dari di atas cahaya dari Allah, yakhafu iqabillah, takut dengan iqab, hukuman dari Allah. Di antaranya ada definisi seperti itu ya. Banyak. Jadi kita senantiasa menuntut ilmu, mencari pengetahuan tentang Islam, iman dan ihsan itu sendiri, kemudian kita praktekkan ya.
Kemudian kita berusaha untuk takwa, yaitu senantiasa taat, senantiasa mengikuti, mentaati segala perintah Allah. Inti daripada mengamalkan agama adalah kita taat sebenarnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ada yang tidak taat dengan perintah Allah, maka nanti sedikit demi sedikit itu adalah keluar daripada keislaman gitu. Makanya ketika malaikat diperintahkan sujud oleh Allah, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka sujud semuanya itu. Ini bentuk ketaatan dari perintah Allah. Malaikat sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak taat. Maka iblis ini dikatakan oleh Allah kafir, ya kan? Iblis kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan, nggak mau taat sama Allah. Wastakbara, dan dia takabur, apa namanya? Sombong. Kemudian wakana minal kafirin, dia termasuk yang kafir gitu. Jadi inti daripada agama kita adalah ketaatan, ya, intinya porosnya adalah ketaatan, taat kepada Allah dan Rasul, ya, ati Allah wa ati Rasul. Intinya senantiasa kita melaksanakan ketaatan sehingga mencapai derajat takwa, ya. Derajat takwa itu artinya kita orang yang senantiasa istiqomah di dalam ketaatan. Dan takwa itu juga merupakan wiqayah. Wiqayah itu apa namanya? Perlindungan kita dari murkanya Allah. Itu ya, mungkin ada lagi pun Pak ya? Ada lagi atau sudah habis waktunya? Ya. Jadi nanti jangan sampai disalahpahami ya. Ya, makanya ini perlunya seperti ini. Perlunya kita interaktif ya, bukan berarti saya tuh apa namanya lebih alim, bukan, tetapi kita sama-sama belajar. Mungkin saya juga banyak yang nggak tahu ya, sama-sama belajar. Dalam hal cukup ya, jadi dalam hal muamalah kita biasa dengan orang-orang di luar Islam ya. Bahkan kita diperintahkan untuk saling mengenal. Ya mungkin sebagai penutup ya, sebagai penutup kita diperintahkan Allah untuk saling mengenal. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, ini sebutkan sini, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan akan menjadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya kalian saling ta'aruf, saling mengenal. Jadi ada semua muamalah orang Yahudi, orang apa namanya? Buddha dan sebagainya, kita biasa ta'aruf saja. Nah, situ karena seorang muslim adalah orang yang punya misi dakwah, kita sampaikan ya. Nah, mungkin Bapak-bapak tahu nih apa yang di tentara ya, pahamlah bagaimana watak orang Batak misalnya seperti apa, orang Jawa seperti apa. Nah itu kan perlu tahu ya, perlu paham supaya nanti gak ada kesalahpahaman ya. Jadi harus kita mengenal diantaranya bahasanya apanya, itu memang wajib kita itu. Tapi kata Allah ujungnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling baik di sisi Allah, orang yang paling akram di sisi Allah adalah orang yang bertakwa gitu. Jadi walaupun kita bersuku-suku berbangsa-bangsa, nanti larinya kepada Allah juga, yang takwa, yang paling akram, yang paling baik ya. Ya jangan sampai seperti itu, tetap kita bergaul gitu, memahami karakter orang. Jadi jangan sampai kita tidak paham tentang batasan-batasannya, ini amalan kolok, ini amalan Jawa, mungkin kelewatan ya. Sebenarnya ada lagi, mungkin tidak ada, saya tutup kalau nggak ada. Jadi nggak ada masalah ya dengan ungkapan saya ya. Mungkin kalau saya sampaikan sesuatu mungkin ada yang nggak paham, mungkin dari bahasanya, cara saya bicara atau apa, ada hal-hal yang nggak bisa dipahami gitu, ditanyakan aja ya. Nah, kalau menguraikan tentang teorinya rada ini juga, nanti takut bosan. Cukup Pak ya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.